Lanjutan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-118 Part 2, singkat cerita pengujian pada tingkat 6 telah selesai dilakukan dan kelompok klan Bai serta klan Kui tidak langsung pergi melainkan tetap diam di dalam ruangan untuk melihat klan Ye mempermalukan diri mereka sendiri, berhubung tingkat 7 menengah merupakan tingkatan tertinggi yang bisa diuji pada menara cabang ini, Han Lei selaku Diaken pun melakukan pengujian sendiri. Beberapa waktu berlalu sejak Soyan dan Han Lei memasuki ruangan dan orang-orang klan Bai langsung menunjukkan raut ejekan saat melihat Soyan keluar tanpa lencana, dan Han Li menyusul kemudian sambil geleng-geleng kepala. Tante Bai Auto berjulit sambil mengatai sekali lagi sampah adalah sampah dan bagaimanapun Ye Zong berusaha mencari bantuan dari generasi muda lain hal itu masih belum cukup untuk menarik keluar klan Ye dari tempat sampah. Ketika itulah Han Lei mengerutkan kening mendengar tawa julid Tante Bai sambil bertanya siapa yang memberitahu Tante Peyot itu jika Soyan telah gagal dalam ujian. Tante Bai tentu saja bingung mendengar pertanyaan Han Lei karena sudah jelas sekali Soyan gagal saat pemuda itu keluar tanpa lencana. Namun ternyata alasan Han Lei tidak memberikan Soyan lencana adalah bukan karena pemuda itu gagal dalam ujian, namun karena Han Lei menilai jika sebenarnya Soyan berhak mendapatkan lencana yang lebih tinggi dan saat ini dia sedang mempertimbangkan apakah harus mengirim pemuda itu pergi ke menara pil pusat untuk mengikuti tes lagi. Pernyataan Han Lei Auto membuat semua orang di dalam ruangan hanya bisa melongok dan mengangak. Apalagi setelah Soyan menolak tawaran Han Lei untuk mengikuti pengujian di menara pil pusat dan dengan santainya meraih lencana alkemis tingkat 7 menengah di hadapan semua orang, wajah Ye Zong dipenuhi dengan senyuman melihat bagaimana Soyan mampu membuat semua orang yang memandang rendah di dalam ruangan, sementara Tante Bai tidak dapat menahan diri untuk menghujat Han Lei yang diduga telah melakukan kecurangan sehingga dia mengajak bapak ibu dari klan lain menggugat kecurangan tersebut. Han Lei jelas menunjukkan raut tidak senang mendengar Tante Bai menuduhnya melakukan kecurangan sehingga Tante klan Bai yang tidak tahan lagi pun akhirnya memilih untuk pergi sebelum tiba-tiba dihentikan oleh suara samar Soyan. Tante Bai melakukan senyuman dingin saat memahami jika sepertinya Soyan tidak terima disebut sebagai sampah sebelumnya dan justru semakin gencar menghujat Soyan sebagai anak muda yang tidak tahu aturan. Memahami jika nampaknya nenek satu ini sudah tidak terselamatkan lagi Soyan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, sebelum berkedip menghilang dan muncul di belakang Tante Bai. Tante Bai mengernyit ketika melihat Soyan menghilang dan buru-buru melayangkan tinjunya hingga tubrukan dengan tinju Soyan, namun bukannya berhasil memberi bocah Soyan pelajaran justru nenek itulah yang mundur beberapa langkah sambil meludahkan seteguk darah dari mulutnya sebelum kehilangan kesadaran. Semua orang di ruangan pemeriksaan memandang penuh keterkejutan saat melihat Tante Bai bahkan tidak bisa bertahan dalam satu pertukaran melawan Soyan. Keringat dingin mengucur di dahi mereka sementara Han Lei hanya bisa geleng-geleng kepala ketika Soyan meminta maaf karena sudah bertarung di menara cabang ini, karena dia pun mampu merasakan jika pemuda antah berantah yang entah datang dari mana ini memang bukanlah pemuda biasa. Baru kemudian Diaken menara cabang itu meminta klan Bai untuk bawa nenek peot itu pergi membuat rombongan itu menunjukkan ekspresi marah dan memperingatkan Soyan untuk berhati-hati karena telah menyinggung mereka. Baru setelah klan Bai pergi, Han Lei mengingatkan Ye Zong untuk berhati-hati karena sebenarnya klan Bai pun memiliki generasi muda luar biasa, bernama Bai Ying yang telah menjadi alkemis tingkat 7 menengah bahkan ketika belum berusia 20 tahun, Ye Zong terpaksa menghela napas lelah karena sebelumnya mereka sudah memiliki masalah dengan klan Cao yang memiliki Cao Ying dan kini mereka juga harus berurusan dengan klan Bai yang memiliki Bai Ying. Klan dan pun tidak bisa dianggap remeh dan karena itulah ujian 5 klan besar tahun ini akan menjadi pertempuran berdarah yang tidak bisa dihindari, di mana Ye Zong hanya bisa menyerahkan seluruh hidup klannya di tangan Soyan. Baru setelah ngobrol beberapa saat Soyan dan Ye Zong mengucapkan selamat tinggal kepada Han Lei dan akhirnya kembali ke penginapan untuk mempersiapkan beberapa hal sebelum pengujian 5 klan besar. Matahari terbenam dan malam secara bertahap menyebar ke seluruh langit ketika Soyan berusaha untuk menyebarkan kekuatan spiritualnya seperti tadi malam dan memasuki domain bintang tempat api 3000 pembakaran. Sayangnya Soyan hanya bisa menghela napas berpikir keberuntungan seperti malam sebelumnya tidak datang dengan mudah. Kali ini padahal dia mampu merasakan jika berhasil memasuki kondisi yang sama beberapa kali maka dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya.
Jika Soyan berhasil melakukan itu, memurnikan pil tingkat 7 bukan lagi masalah, bahkan bisa saja Soyan berhasil memurnikan pil obat tingkat 8 dan melibas semua orang dalam pertemuan pil. Soyan pun berpikir untuk mengikuti pameran dagang alkemis esok hari dan berharap bisa mendapatkan beberapa benda berharga untuk membantunya melatih kekuatan jiwa. Singkat cerita, malam telah berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Soyan sudah ditunggu oleh Yezong, Xiao Yixian dan Tian Huo untuk segera pergi ke pameran dagang. Sesampainya di pameran dagang alkemis, Soyan hanya bisa melonggok melihat arus manusia seperti air banjir saat bergerak ke sana kemari menukarkan barang mereka dalam pameran. Soyan mengedarkan pandangan sebelum kemudian tersenyum dan berjalan ke pintu depan pameran dagang dengan lencana tingkat 7 di dadanya. Soyan bisa memasuki pameran dagang dengan leluasa di mana bahkan teman-teman yang dia bawa pun turut mendapatkan hak yang sama. Kelompok Soyan terus berjalan sampai akhirnya tiba di sebuah aula luas yang dipenuhi berbagai bahan-bahan obat berharga. Meskipun benda-benda di aula ini sudah cukup menarik bagi khalayak umum, nyatanya Soyan belum menunjukkan ketertarikan yang cukup besar sampai Yezong pun menjelaskan jika barang-barang yang lebih menarik berada di lantai 2 dan 3 aula ini. Dengan kualifikasi Soyan sebagai alkemis tingkat 7, memasuki lantai 2 dan 3 bukanlah urusan sulit, di mana karena ketatnya persyaratan untuk memasuki lantai lebih tinggi, Soyan hanya dapat melihat jika jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai pertama. Baru sekilas menyapukan pandangan, Soyan langsung dibuat tertarik ketika melihat buah iblis esensi darah yang menjadi bahan utama pil sekering darah tumbuh tulang yang diinginkan. Ingin disempurnakan oleh Soyan dalam pertemuan pil. Yang lebih penting lagi, tidak hanya digunakan untuk pertemuan pil, Soyan juga membutuhkan pil sekering darah tumbuh tulang untuk menyempurnakan tubuh baru bagi gurunya Yao Lao di masa depan. Meskipun masih ada dua bahan utama lain yang tidak kalah langkanya, melihat buah iblis esensi darah sudah cukup membuat Soyan senang, hingga dihampiri oleh penjaga pameran yang menanyakan benda apa yang alkemis tingkat tinggi itu butuhkan. Tanpa banyak basa-basi, Soyan langsung menembak benda macam apa yang ingin pameran tukarkan untuk buah iblis esensi darah. Bapak-bapak yang berjubah merah itu langsung terkekeh kecil memahami jika alkemis muda ini tahu nilai kelangkaan buah esensi darah dan tidak basa-basi juga ketika mengatakan ingin menukar bahan obat langka itu dengan formula pil obat tingkat 7 menengah. Xiao Yan hanya bisa menunjukkan raut mengejek ketika melihat bapak-bapak ini agak tidak tahu malu, karena menginginkan formula pil yang mungkin 10 kali lipat lebih berharga dibanding benda yang dipamerkan. Namun tampaknya si bapak sama sekali tidak ingin menurunkan harganya, sehingga Soyan pun memanggil Xinlan untuk meminta gadis itu menjelaskan, jika dia hanya akan membeli buah iblis esensi darah anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju dengan pil obat tingkat 7 menengah kualitas super. Baru setelah itu Soyan berkata dengan samar kepada si bapak yang tentu saja mendengar instruksi Soyan sebelum akhirnya menghilang dari balik tangga menuju lantai 3. Begitu memasuki tangga, Soyan langsung disambit dengan dua pria tua berjubah kuning yang auto melongok melihat kelompok sebegitu kuat tiba-tiba datang mendekat. Bagaimana tidak, ada dua alkemis tingkat 7 beda generasi dan dua dozun yang entah datang dari mana. Tiba-tiba muncul membuat dua lelaki tua itu auto menyebarkan senyuman ramah. Lantai atas pameran dagang alkemis yang legendaris ini tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Namun dekorasi mewah dan aroma obat menyebar samar sudah cukup menunjukkan betapa benda-benda yang disimpan di lantai ini akan jauh lebih luar biasa dibanding dua lantai di bawahnya. Tanpa banyak basa-basi, Soyan menanyakan kepada ketua penjaga pameran apakah mereka memiliki anggur spiritual hijau 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju yang merupakan dua bahan lain untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Penjaga pameran berpikir sebentar sebelum mengatakan bahwa dia memiliki ginseng tulang salju namun tidak bisa memberikan informasi apapun tentang anggur spiritual hijau 10.000 tahun. Mata Soyan berbinar, tidak menyangka akan menemukan dua dari tiga bahan obat langka secara tidak sengaja seperti ini. Sebelum mengikuti penjaga pameran menuju stand di pojok aula yang dimiliki oleh seorang pria tua yang serampangan dengan wajah malas, penjaga pameran menjelaskan pria tua inilah yang memiliki ginseng tulang salju. Namun Soyan harus bersiap karena pria tua satu itu menjual barang-barangnya dengan harga mahal, dan benar saja peringatan yang diberikan oleh penjaga pameran. Sepersekian detik kemudian pria tua itu meminta Soyan yang tidak basa-basi dan mengatakan jika harga untuk ginseng tulang salju itu adalah pil obat tingkat 7 puncak.
Xiao Yan tidak dapat menahan tawa julidnya ketika mendengar pria tua memasang harga yang begitu tinggi, padahal pil obat yang bisa disempurnakan oleh ginseng tulang salju sendiri juga hanyalah pil obat tingkat 7 puncak yang masih harus dikombinasikan dengan bahan lainnya. Pria tua itu tertawa kencang mendengar kemampuan Soyan dalam berkata-kata dan akhirnya setuju untuk mengubah harga ginseng menjadi pil obat tingkat 7 menengah. Xiao Yan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat keserakahan pria tua itu sebelum mengedarkan pandangannya ke sudut platform meja, dan menemukan plat tembaga berwarna kuning samar di sana. Tepat ketika itulah Soyan mendengar suara Tian Huo ditransmisikan meminta Soyan untuk mendapatkan plat itu karena gambar yang ada di atasnya adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno.